Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekarwangi, saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 1 Gagak Merawan. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang membahas tentang novel. Nah, apa sih itu novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat para pelaku. Nah, adapun ciri-ciri dari novel. Yang pertama, terdiri sekurang-kurangnya 100 halaman atau jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana kejadian di dalamnya. Yang ketiga, alur cerita di dalam novel cukup kompleks dan terdapat lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Yang keempat, umumnya setiap orang membutuhkan waktu setidaknya 120 menit untuk membaca habis sebuah novel. Dan yang terakhir, yang kelima, cerita pada sebuah novel bisa saja sangat panjang, namun terdapat banyak kata yang diulang. Dalam novel terdapat dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam novel itu sendiri. Di dalam unsur intrinsik terdapat beberapa bagian. Yang pertama tema, kedua tokoh, ketiga alur atau plot, yang keempat latar atau setting, yang kelima sudut pandang atau point of view, yang keenam gaya bahasa, dan yang ketujuh amanat. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Secara garis besar, tema digolongkan ke dalam tema utama atau mayor dan tema turunan atau minor. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam suatu cerita. Tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Biasanya tokoh antagonis tidak disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang jahat dan pengecut. Kalau tokoh protagonis biasanya disukai pembaca karena sifat-sifatnya yang baik, hero, dan penyelamat. Yang ketiga adalah alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Alur atau plot memiliki kaidah plausibility atau kemasukakalan, surprise atau kejutan, suspense atau misteri, dan unity atau keutuhan. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting adalah gambar yang digunakan untuk menempatkan suatu penceritaan fiksi. Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Latar waktu biasanya ada kadaluarsa, abad, tahun, bulan, dan lain-lain. Latar tempat biasanya terdapat di keramaian, gedung perkantoran, di rumah, dan lain-lain. Yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang ini memasalahkan siapa saja yang bercerita. Yang keenam adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara pengarang dalam menyampaikan cerita di dalam novel, misalnya menggunakan majas atau diksi tertentu. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam sebuah novel. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar dari novel. Di dalam unsur ekstrinsik terdapat beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang pengarang, yang kedua, latar belakang masyarakat, dan yang ketiga, nilai yang terdapat pada novel. Di sini saya akan membahas satu persatu. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah semua hal yang terkait dengan pemahaman dan motivasi mengarang novel dalam membuat karya. Misalnya, kondisi biografi, kondisi psikologis, dan aliran sastra. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah semua hal di masyarakat yang memengaruhi alur cerita pada novel. Misalnya, kondisi ekonomi, politik,
sosial, dan ideologi. Dan yang terakhir, nilai yang terdapat pada novel. Nilai yang terdapat pada novel yaitu nilai-nilai yang terkandung pada sebuah novel, baik nilai budaya, moral, sosial, dan agama. Demikianlah video yang saya buat, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.